Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Sofyan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 ingin mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, yaitu materinya inferensi. Sebelum saya masuk ke materinya, mungkin di sini saya akan menginformasikan anggota kelompok dari kelompok 13. Yang pertama mungkin Mas Dimas Prakoso di sini sebagai ketua kelompoknya, dan kemudian saya sendiri Dede Sofyan, berikutnya Pak Edwin Saputra, dan yang terakhir Mas Hidayatul Wisdan. Baik, mungkin saya mulai ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Sistem berbasis pengetahuan merupakan cabang kecerdasan buatan yang dirancang untuk mensimulasikan pengambilan keputusan manusia dengan menggunakan pengetahuan tertentu. Salah satu komponen utama dari sistem berbasis pengetahuan adalah mekanisme inferensi, yaitu proses yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Mekanisme inferensi ini memungkinkan sistem untuk memecahkan masalah dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Konsep dasar inferensi. Inferensi dalam sistem basis pengetahuan adalah proses penarikan kesimpulan atau keputusan berdasarkan fakta dan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Sistem ini menggunakan mekanisme logika untuk menghasilkan informasi baru dari fakta-fakta yang telah disimpan. Pendekatan inferensi. Di sini pendekatan inferensi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang pasti dari fakta dan aturan yang ada. Yang kedua, pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola atau generalisasi dari data yang tersedia. Dan yang ketiga, pendekatan abduktif, yaitu menemukan penjelasan terbaik berdasarkan fakta yang ada. Jenis metode inferensi. Yang pertama, forward chaining atau penelusuran maju. Proses dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan kemudian digunakan untuk mencocokkan aturan dalam basis pengetahuan hingga mencapai kesimpulan. Contoh, jika diketahui A adalah benar dan aturan jika A maka B, maka sistem menyimpulkan bahwa B adalah benar. Yang kedua, backward chaining atau penelusuran mundur. Proses dimulai dari hipotesis atau kesimpulan yang diinginkan. Lalu sistem mencari aturan dan fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Contoh, jika ingin membuktikan bahwa B adalah benar, maka sistem mencari aturan dan fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Yang ketiga, mixed chaining atau gabungan penelusuran. Kombinasi dari forward chaining dan backward chaining untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks. Contoh, jika seseorang memiliki A dan B, maka mungkin mereka memiliki C. Jika seseorang memiliki C, maka mereka harus D. Berikutnya, Bayesian inference. Metode inferensi statistik yang menggunakan teorema Bayes untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan data atau bukti baru yang diamati. Teorema Bayes dinyatakan sebagai, mungkin bisa dilihat dalam rumus berikut ini, di mana P dalam kurung H/D sama dengan P dalam kurung D/H dikali P dalam kurung H dibagi P dalam kurung D. Penjelasannya dari rumus tersebut yaitu P dalam kurung H/D yaitu probabilitas hipotesis H setelah mengamati data D
atau posterior probability. Berikutnya P dalam kurung H yaitu probabilitas awal hipotesis H sebelum melihat data atau prior probability. Berikutnya P dalam kurung D/H probabilitas mendapatkan data D jika hipotesis H benar, likelihood. Terakhir P dalam kurung D probabilitas total dari data yang diamati atau evidence. Metode Bayesian inference ini banyak digunakan di machine learning dan AI, seperti pada spam filter, deteksi penipuan, dan diagnosa medis berbasis data probabilistik. Dan yang terakhir, metode fuzzy logic. Metode yang meniru cara manusia berpikir untuk menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal dua nilai, benar atau salah, 1 atau 0. Fuzzy logic memungkinkan nilai di antara 0 dan 1, seperti mungkin benar atau agak salah. Contoh digunakan dalam sistem kontrol AC, mesin cuci, pengenalan suara, dan diagnosa medis. Implementasi inferensi. Yang pertama, pemodelan. Fakta dan aturan disusun dalam format yang terstruktur, seperti basis data, pohon keputusan, atau jaringan semantik. Yang kedua, pemilihan. Mesin inferensi dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi. Misalnya, forward chaining untuk sistem rekomendasi dan backward chaining untuk sistem diagnostik. Yang ketiga, proses. Mesin inferensi memproses data masukan atau input dari pengguna, mencocokkannya dengan basis pengetahuan, dan menghasilkan kesimpulan sebagai keluaran atau output. Yang terakhir, validasi hasil. Hasil inferensi diuji dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan relevansi terhadap masalah yang dihadapi. Contoh aplikasi inferensi. Di sini yang pertama, sistem diagnostik medis menggunakan backward chaining untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Yang kedua, sistem rekomendasi menggunakan forward chaining untuk merekomendasikan produk berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, sistem deteksi penipuan menggunakan logika fuzzy untuk menganalisis transaksi yang mencurigakan. Dan yang keempat, sistem pengendalian industri menggunakan Bayesian inference untuk menangani ketidakpastian dalam pengendalian proses. Kesimpulannya, inferensi adalah komponen esensial dalam sistem berbasis pengetahuan yang memungkinkan sistem untuk menarik kesimpulan dari fakta dan aturan. Dengan berbagai metode seperti forward chaining, backward chaining, Bayesian inference, dan fuzzy logic, mekanisme inferensi dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi praktis dalam pengembangan sistem berbasis pengetahuan. Pemilihan metode inferensi yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keakuratan hasil. Sekian penjelasan materi dari kelompok 13. Sebelum saya akhiri, di sini saya punya quotes of the day, yaitu inferensi bukan hanya sekedar logika, tapi seni menggali jawaban di balik fakta. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, perwakilan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.